إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayat ini menurut yang kami pelajari dari guru-guru kami dari hadis selalu diulang-ulang oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah berarti beliau tidak hafal, apalagi para sahabat Nabi yang mendengarnya tidak hafal. Tetapi ketahuilah bahwa beliau adalah khatamul anbiya, nabi yang terakhir, penghulu para nabi. Dan ini adalah wasiat yang sangat agung untuk kita di masa kini. Beliau adalah nabi akhir zaman, maka kita adalah umat akhir zaman. Satu hal yang saya cukup prihatin, selama 10-15 tahunan ini saya menyampaikan risalah-risalah Nabi, risalah Islam, adalah cukup banyak dan alhamdulillah berkurang orang yang mengira bahwa pertama, Islam ini baru dimulai di masa Rasulullah Muhammad SAW. Padahal dari hadis yang sahih dikatakan ada 124.000 Nabi dan Rasul sejak awal zaman. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, minimal hasan sahih, dan kita terima kalau hasan sahih. Kemudian jelas sekali, misalnya di beberapa ayat, saya bacakan satu saja di antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Al-Baqarah 136. Katakanlah, nyatakanlah, sampaikanlah bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seluruh anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Subhanallah, alhamdulillah. Juga misalnya untuk mungkin semacam PR di rumah, bacalah di antaranya Ghafir 78 dan An-Nisa 164 bahwa Allah mengatakan tidak semua nabi itu aku ceritakan kepadamu. Ini adalah Muhammad, wakil kita. Satu-satunya harapan kita sampai ke akhirat dengan selamat, tidak ke neraka, adalah hanya dengan mengikuti risalah ini. 124.000 nabi sudah diutusnya di bumi Ard yang konon menurut ilmu geologi sudah berumur 5 miliar tahunan ini. Kita umat yang pilihan, saudara. Apabila Anda dari kecil sudah menjadi, dari lahir sudah muslim, alhamdulillah. Apabila Anda ada yang mu'allaf atau muhtadin di sini, alhamdulillah, berarti dosa-dosa Anda sebelumnya diampuni seluruhnya, kullu. Nah, di antaranya beberapa hari yang akan datang, insya Allah kita akan mengikuti suatu ritual yang konon menurut ilmu perbandingan agama, dan saya termasuk yang menekuni ilmu perbandingan agama, dilakukan oleh Ibrahim, atau mereka sebagian menyebutnya sebagai Abram
atau Abraham atau Afram dan lain-lainnya, yakni haji. Di hadis dikatakan dengan singkat al-hajjul arafah. Haji itu adalah arafah kata Rasulullah. Yang membedakannya dengan umrah adalah di sananya juga ada kurbannya. Saya nyatakan kepada Anda, ibadah kurban ini bukan baru dimulai di masa Rasulullah. Apa balik kapan-kapan kita ada kesempatan atau di majelis saya bisa buktikan insya Allah betapa di masa Musa, di masa Nabi sebelumnya sudah ada kurban itu. Jabal Musa insya Allah adalah suatu gunung yang sangat ditutup di Arab Utara, agak dekat ke Syam. Itu puncak gunungnya hangus sampai detik ini. Insya Allah itulah tempat di mana Rasulullah Musa alaihissalam meminta berjumpa dengan Allah, tetapi kemudian ia tidak mampu, tetapi pucuk gunung itu menurut hikayat Israiliyat hangus. Dan di kaki gunungnya ada tempat-tempat pelataran tempat untuk menyembelih kurban. Ada 12 mata air untuk 12 suku Bani Israel, termasuk suku Yahuda atau Yahudi yang kemudian menjadi durhaka. Dan sayang sepulang beliau dari menerima 10 perintah Tuhan itu menurut hikayat Israiliyat, sebagian besar dari Bani Israel itu menjadi kafir kembali murtad dan tidak berhak atas tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan itulah saudara adalah Syam. Syam adalah Palestina, adalah Suriah, adalah Yordania, adalah Libanon. Kalau Anda lihat konflik yang belum selesai sekarang, Gaza ini, benteng terakhir Palestina, semuanya sebenarnya sedang memperebutkan ini. Dan sejak ribuan tahun yang lalu, sejak perang salib semuanya itu sudah urusannya. Dan nanti Rasulullah Isa al-Masih alaihissalam bersama al-Imam al-Mahdi akan menyeimbangkan segala kekuatan dunia ini menjadi yang paling high kondisinya sebelum kiamat. Pertanyaannya, apakah kita atau anak cucu kita akan berada di barisan mereka? Atau kita akan menjadi na'udzubillah pengikut Dajjal? Di mana tanda-tanda akhir zaman sebelum kedatangan Dajjal itu sudah banyak yang terjadi, saudara. Ini bukan main-main. 124.000 nabi sudah diutus. Mari kita insya Allah akan membahasnya sedikit. Tetapi marilah kita dari ayat yang dari hikayat yang mungkin kurang disentuh mengenai kehidupan Ibrahim. Cobaan beliau ini luar biasa. Pertama di antaranya, beliau ini orang yang terpilih, tetapi ayahnya kafir. Ayahnya kafir memerangi beliau, mengejek beliau. Dan umatnya, teman-temannya, tetangganya menghinainya. Ayahnya kafir sampai wafatnya. Istri beliau sangat cantik jelita, tetapi diambil oleh penguasa waktu itu, yakni beliau bernama Sarah, direbut oleh rajanya. Tapi Allah mencegahnya dari dinudai. Kemudian raja sadar dan menambahi Sarah dan menambahkan lagi keturah. Tiga istrinya atau satu budaknya inilah yang kemudian menghasilkan para nabi-nabi di antara. Beliau dihukum dibakar. Tapi karena Allah, beliau disebut sebagai Khalilullah, api pun menjadi dingin bagi beliau. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, tetapi kita dapat menjadi aulia, orang yang disayangi Allah. Di hadis Arba'in disebutkan syarat menjadi albiya adalah orang-orang yang melakukan bukan hanya yang wajib, tetapi yang sunnah. Ketahuilah yang namanya sunnah ini banyak sekali, saudara. Sayang kalau kita ini menghabiskan waktu kita ini tidak melaksanakannya. Bahkan sekedar senyum terhadap tetangga, kepada teman yang jumpa, membayarkan hutang orang. Banyak sekali, saya sampai tidak bisa menyebutkannya. Ini sunnah Nabi. Bersikap baik kepada siapa makhluk apapun, saudara. Hatta dia maaf, seekor anjing. Maaf, saudara. Mari kita renungkan. Apabila misalnya kita ini, saya dilahirkan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai katakanlah tanaman di luar sana yang bagus, yang lembai-lembai itu, atau sebagai kucing, atau maaf lagi cacing di dalam perut kucing, apakah kita mampu menolaknya? Tetapi alhamdulillah kita diciptakan Allah dengan sebaik bentuk sebagai manusia. Wabil khusus kita berhak lagi atas surga. Karena setiap orang yang bersyahadat, di hadis Jibril
yang membahas Islam, iman dan ihsan, dan waktu Jibril menanyakan mantas sa'ah, kapan hari kiamat, disebutkan minimal syarat menjadi muslim itu bersyahadat, itu sudah pasti masuk surga. Katakanlah ada seorang muslim yang dia belum mau sholat, belum mau puasa, belum mau bayar zakat, belum mau haji, walaupun mampu uangnya, dia sudah muslim. Tetapi ada lagi pembahasnya, Islam, iman dan ihsan. Iman ini rukun iman, beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, malaikat semuanya. Dan terakhir adalah ihsan, beribadah seperti melihat Allah, yakin bahwa kita 24 jam sehari melihat Allah. Nah, ini masalahnya. Orang yang berislam pasti beriman, pasti berislam. Tetapi orang sudah berislam, sudah bersyahadat, belum tentu sedang beriman, belum tentu sedang berihsan. Mau bukti? Misalnya, maaf, kita semua insya Allah pekerja. Pada saat seseorang di antara kita, atau saya misalnya, berbohong, berkorupsi, menipu, menyalahi janji, mungkin juga, maaf, berjanji kampanye tapi tidak ditepati, maka pada saat itu saya sedang tidak beriman. Karena itu para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yankhus. Iman itu naik dan turun. Jangan-jangan kita itu sudah bukan naik turun lagi, sudah keluar masuk iman kita. Pada sedang tanda tangan korupsi tadi itu, misalnya, lupa kanan kiri ada malaikat, lupa ada neraka, lupa ada surga. Ini bukan isapan jempol. Karena Al-Quranul Karim ini bahkan bisa dibuktikan oleh berbagai prinsip sains, matematika, dan semuanya, dan sejarah-sejarah. Ini petunjuk luar biasa, jangan disia-siakan. 124.000 nabi sudah turun, dan setiap kali mereka diutus, umatnya bertengkar. Karena itu maaf harus saya sampaikan, karena ini selalu disampaikan Rasulullah juga di setiap khutbah Jumatnya, kullu bid'atin dolalah, wa dolalati finnar. Semua bid'ah itu adalah kesesatan, dan semua kesesatan adalah ujung-ujungnya ke neraka. Maksudnya bid'ah ini adalah hal yang diubah-ubah dari perkara agama, itulah bid'ah. Mikrofon, internet, listrik, mobil, bukan. Itu dalam maknawi, ya hal baru. Tapi dalam hal ini, agama ini jangan diubah-ubah lagi. Sudah final, kesempatan terakhir ini untuk masuk ke surga atau tidak. Ngomong-ngomong soal haji, ada yang namanya haji wada, haji perpisahan Rasulullah, dan disitulah ayat terakhir turun, ayat Al-Maidah ayat 3. Di situ dinyatakan, distempel oleh Allah, sudah final, aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Cara itu sampai detik itu sudah selesai. Maka khatib berpesan untuk diri sendiri, karena ketahuilah saudara, yang pertama kali nanti ditanya di malaikat adalah khatib ini, bukan antum. Karena saya minimal diancam, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu hanya bicara saja? Saya yang paling diancam, saudara. Berat tugas khatib, kiai, dai, semua itu. Karena dia yang pertama kali lemparkan ke neraka kalau ada apa-apa. Tapi kami harus sampaikan, karena kami sayang kepada sesama umat. Karena kami ingin reuni, kita ingin reuni sama-sama di surga, bukan neraka. Karena dikatakan teman sejati adalah mereka yang bertakwa di Quran. Ini teman sejati. Bukan yang sama-sama mungkin makan soto, bukan begitu. Tapi kalau makan soto dan ketakwaan, itulah teman sejati. Karena tugas daripada khatib, betapa Rasulullah kalau hari Jumat berkhutbah dengan menyala-nyala matanya, dengan tegas. Ini wasiat Rasulullah, mungkin saya agak berbeda, tapi saya mengikuti Rasulullah. Sebagaimana saya juga berwasiat, orang-orang yang mungkin di masa-masa kini merasa sendirian. Satu kantor isinya berkorupsi, satu kampung isinya maksiat, teman-temannya sebuah tapi dia sendirian. Maka itulah kata Rasulullah, al-ghuraba. Maka Rasulullah mengatakan, "Thuba al-ghuraba." Berbahagialah, beruntunglah orang asing itu. Mereka sendirian, tapi sebenarnya bukan sendirian. Mereka sedang berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini fata morgana ibarat. Kita kita sama-sama tidak pernah memilih siapa bapak kita, bentuk wajah kita, bentuk hidung kita, lahir atau tidak, bahkan menikah, punya anak atau tidak, cerai atau tidak pernah memilih. Dilahirkan sebagai maaf kucing atau tidak pernah memilih. Tugas kita menjalani hidup ini sebaik-baiknya dengan petunjuk Al-Quran, as-sunnah atau hadis. Ada 9 kitab hadis
Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ahmad, dan seterusnya, itu At-Tirmizi, semuanya. Sudahkah kita pelajari? Rugi. Karena Rasulullah mengatakan di antaranya, orang-orang yang merugi di antaranya adalah yang menyia-nyiakan waktu senggangnya. Jadi, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita mampu memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ini pilihan untuk kita. Al-fazil ilaha yasfaska. Ihfazil ilaha tajidu tujahka. Jadi jagalah Allah. Niscaya beliau Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati beliau di hadapanmu. Dan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah dari bukti baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Apa yang berguna baginya? Ini hadis riwayat Tirmizi. Nah, itu harus kita cari. Carinya bagaimana? Ya belajar. Karena fadl al-ilmi khairan min fadl al-ibadah wa khairu dinakum al-wara'u. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada beribadah. Sebaik-baik agama kalian adalah ketakwaan. Dan talibul ilmi faridatan illa kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib terhadap semua muslim. Ini Ibnu Majah. Ilmu yang paling utama akidah, syariah, ilmu Islam, baru kemudian matematika, fisika, ekonomi, biologi, bisnis, semuanya lah, politik, ilmu keduniawian. Nah, itu khutbah pertama ini saya tutup dengan renungan betapa peringatan ini sering rasanya kita tergelincir. Rasulullah menyampaikan ni'matani makhbulu fihim kathiru minan nas. Yang pertama adalah al-farah, yang kedua adalah was-sihat. Artinya adalah ada dua macam kenikmatan yang kebanyakan orang itu rugi terhadapnya. Pertama, waktu senggang, waktu luang. Yang kedua adalah kesehatan. Bukhari, hadis sahih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyriku. Saudara, insya Allah Allah tahu saya tidak riya, tapi alhamdulillah saya sudah merasakan untuk menyampaikan tausiah di lingkungan ASEAN. Dan setiap saya ke Malaysia, setiap saya pulang, saya sedih. Apalagi kalau berdiri di Jumat. Karena di Malaysia 4 negara bagiannya sudah meliburkan hari Jumatnya. Jumat dan Sabtu mereka libur, Ahadnya masuk. Itu sebenarnya yang benar ya, menurut saya begitu. Ahad, Isnin, Salasah, Arba, Khamsah, Jumu'ah, Sab'ah. 4 negara bagiannya, katanya insya Allah akan 5 negara bagian. Tadi saya datang ke sini dengan naik kendaraan umum, saya menangis dalam hati. Saya lihat di kanan kiri saya begitu banyaknya orang masih ramai di masa Jumatan. Entah apa yang dicarinya. Padahal dari Jumat ke Jumat itu ada ampunan Allah. Melangkah 1 kaki ke masjid adalah ampunan. Langkah berikutnya adalah naiknya derajat. Dari sholat subuh ke duhur asar, seterusnya sampai subuh lagi ada ampunan. Tapi disia-siakan. Padahal kita ini siapa?
Tidak bisa menciptakan diri sendiri, menciptakan anak sendiri tidak bisa, merencanakan yang benar tidak bisa. Karena itu di Al-Kahfi yang disunnahkan untuk dibaca di hari Jumat, dilarang untuk menyebutkan sesuatu hal yang pasti. Tapi sebutkanlah ayat insya Allah dengan insya Allah. Dan ini dalam perbandingan agama, betul di kitab mereka juga ada. Kalau Anda heran mengapa saya berkali-kali berbandingan agama, 17 kali sehari kita baca Al-Fatihah. 2 ayat terakhir itu mengenai siapa yang diberikan nikmatan, siapa yang tersesat, siapa yang dimurkai. Itu perbandingan agama, hal yang biasa. Saya sebagai dosen mengatakan jurnal ibu perbandingan agama internasional itu ada, biasa saja. 2-3 pekan yang lalu kami bertemu dengan pendeta di sini, ada di YouTube channel, dan mereka mengakui itu untungnya mendakwai mereka di gereja. Mereka malah bertanya, alhamdulillah itu juga sebagai penggagas gerakan nasional anti Islamofobia, itu bagian dari dakwah anti Islamofobia. Dan saya mengajak semua orang di sini untuk mendakwahkan Islam ini, untuk melaksanakan amanat agung bisnis dengan Allah di surah As-Saff. Karena di situ bacalah artinya, pertama ampunan pasti dapat, kedua surga azim, tapi yang mungkin Anda butuhkan sekarang adalah pertolongan yang dekat, fauzul azim, kemenangan. Caranya bagaimana? Pertama mendakwahi diri sendiri, kedua mendakwahi orang lain, walaupun Anda mungkin dicap macam-macam. Sudah Anda ajak sebaik-baiknya. Karena kalau perlu saya ingin melihat wajah-wajah yang saya cintai pertama, nanti sama-sama di surga, bukan di neraka. Teman tetangga, tiba-tiba kita di surga, dia di neraka, atau sebaliknya kita di neraka, dia di surga, kan tidak enak. Maka saya tutup khutbah kedua ini dengan renungan. Ini saya sarikan dari penelitian saya, dari puluhan, hampir ratusan hadis. Tanda-tanda menuju akhir zaman itu sedang dan hampir seluruhnya terjadi. Pertama, tidak ada satupun yang mengetahui siapa, kapan datangnya. Dasarnya Al-A'raf 187, Al-Ahzab 63, dan dari hadis Jibril tadi, mantasa'ah Rasul, kapan kata Jibril? Kata Rasulullah yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi tanda-tandanya banyak. Di antara kata Rasulullah, gedung-gedung tinggi sudah ada di Jazirah Arabia, dan itu dibuat oleh keturunan para penggembala. Jazirah Arabia ini jangan Anda kira Saudi, ya Kuwait, ya Uni Emirat Arab, ya Bahrain, dan seterusnya itu semua dan Saudi. Berlomba-lomba, bahkan kanan katanya sedang dibangun yang setingginya 1 kilometer. Kedua, budak melahirkan tuannya. Mungkin ini pada masa dulu Mongol sebelum masuk Islam diusir oleh Bani Mamluk dari Baghdad. Kemudian Mongol kembali ke Asia Besar dan sampai sekarang menjadi Muslim. Negara-negara yang stan belakang itu rata-rata keturunan Mongol dan Muslim, walaupun coraknya mungkin masih belum murni. Tanda-tanda berikutnya dari berbagai hal, izin sedikit. Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini harapan terakhir sudah. Kemudian munculnya banyak fitnah. Kata Rasulullah, fitnah-fitnah uji itu datangnya dari arah timur. Timurnya Madinah, ya Irak, ya Iran. Kita lihat bergejolaknya bagaimana. Munculnya fitnah firqah Khawarij, orang yang mudah sekali mengkafirkan orang hanya karena perkara kecil. Rasanya kita sekarang juga masih temukan orang-orang yang mudah, yang kalau masuk masjidnya misalnya malah masjidnya dianggap kemudian najis, kemudian dipel misalnya, dan seterusnya. Mereka menganggap di luar kelompok mereka adalah Khawarij, dan banyak lagi. Munculnya orang mengaku sebagai nabi. Di Indonesia saja banyak yang mengaku sebagai nabi. Hilangnya amanah suami, amanah istri, anak, tetangga, RT, RW, camat, bupati, semuanya sampai presiden. Semakin banyak gempa. Saya kaget-kaget barusan di Surabaya mengalami gempa besar. Jazirah Arabia semakin menghijau. Banyaknya orang bermain musik, bahkan merayakan agama. Banyaknya pembunuhan kejam. Dalam 2 pekan ini saya tidak tega membaca berita begitu banyaknya istri membakar suaminya dan seterusnya macam-macam. Na'udzubillah. Banyaknya orang ulama malah wafat. Banyaknya orang memutuskan silaturahim dengan keluarga sendiri. Banyaknya orang yang pelit, bakhil, keduniawian. Dan banyak lagi, tapi yang paling menyolok 3 perang besar yang dijanjikan Rasulullah akan menjadi perang terakhir itu sedang terjadi. Ini hadis ini sahih. Yakni pertama di Syam, kedua di Yaman, ketiga di Irak. Syam adalah Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordan. Ini sedang terjadi. Mau bilang apa? Sedang terjadi di depan mata kita sendiri, kita saksikan. Tapi hiburan untuk kita, dan ini penutup khutbah.
Selain meneladani, mengapa saya sampaikan tadi? Karena Nabi Ibrahim adalah banyak sekali ujiannya, dan mereka para pendahulu kita yang soleh itu mendapatkan bagiannya. Tapi apa bagian kita dengan kehidupan yang maha berat ini, walaupun ditopang dengan AC, listrik, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Masjid Rasulullah dulu tidak semegah ini, tentu saja Anda tahu. Atapnya hanya pelepah kurma dan ranting. Tanah ini tidak ada tikarnya dan bukan beton. Tapi mereka dijamin masuk surga sebelum wafatnya. Mari kita teladani itu. Tapi untungnya Allah memberi hiburan kepada kita. Saya tutup dengan semacam PR bahwa tolong Anda baca di rumah surah Al-Maidah 105. Tafsirnya adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah sendiri adalah, beliau berkata, teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar sampai engkau akan menyaksikan kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan duniawi yang diutamakan, serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat yang dikeluarkannya sendiri. Beliau berpatah lagi, hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang yang awam. Awam ini maksudnya yang tidak tahu agama tapi malah merusak. Karena di antara tanda akhir zaman itu saya lupa adalah munculnya ruwaibidah. Ruwaibidah ini orang bodoh tapi tercampur masyarakat luas, mengatur. Nah, kata Rasulullah lagi, sebab setelah zamanmu itu, zaman para sahabat, akan datang satu zaman yang penuh dengan cobaan. Saat orang yang memegang teguh agamanya seperti menggenggam bara api. Ketahuilah, saat itu orang yang sedang terus berusaha memenggangi agamanya itu walaupun seperti menggenggam bara api, maka pahalanya, Masya Allah, pahalanya sama dengan 50 kali lipat pahala yang juga melakukan hal yang sama dari kalian. Kalian masih sahabat Nabi. Ini hadis Sahih Abu Dawud Al-Malahim, hadis 4319. Jadi saudara, kalau hari ini Anda bersemboyan, saya pernah sopir Gojek mengatakan, "Nggih Pak, sekarang ini cari uang tuh susah Pak. Saya sampai harus pokoknya kerja semuanya, yang nipu pun enggak apa-apa." Loh Mas, enggak inget apa semboyan orang Jawa. Saiki jaman edan. Nek gak edan gak keduman. Ning luwih becik uang sing iling lang waspada. Oh iya Mas. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Maka semoga ini menjadi wasiat bagi diri saya sendiri. Dan di hari Jumat ini saya berpesan, kalau Anda nanti ada waktu, tolong asar sampai maghrib, tidak usah kemana-mana, berdoa, karena di antara mustajabnya doa adalah di asar hingga maghrib. Sekarang mari kita berdoa sama-sama, semoga Allah mengibadahi amal ibadah, mengijabahinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikin Nas, Ya Rabbul Alamin, Ya Rabbus Samawati wal Ard, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma fir lil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga Engkau ya Allah memberikan ampunan kepada seluruh kaum muslimin dan mukmin, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, dan permudahlah pada saat hari penghitungan nanti ya Allah. Ya Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami ya Allah, ampunilah kami, berikanlah kepada kami yang halal-halal saja, yang baik-baik saja di dunia ini, jauhkan dari api neraka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akhnini bifadlika amman siwa. Berikanlah kepada yang halal dengan yang haram. Lalu saksikanlah saudara-saudaraku ini datang ke masjidmu yang mulia ini karena menuruti perintahmu ya Allah, menginginkan kasih sayangmu ya Allah. Maka kabulkanlah ya apa yang ada di kalbu mereka dan aku ya Allah. Mungkin ada yang ingin haji, yang umrah, ingin membayar hutangnya, ingin menagih hutangnya, ingin sembuh, ingin naik pangkat, ingin sekolah lagi, ingin jodoh, dan lain-lainnya Allah. Kabulkan semua yang hadir di masjid ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma ansurhum mujahidin wa muslimin fi Palestin, fi Suriah,
في يمن، في عراق، في روهينجا، في تركي، في Eropa, في India, في Amerika, في Indonesia Raya, في كل مكان. Rahmatilah kami semua, ampunilah kami. Irhamna ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yazidkum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la zikrallahil akbar. Aqimus shalah.